Perkenalkan, nama saya Yohanes Ageng Hidrawan Samudra Putra, NIM 123 192 075. Di sini saya akan mempresentasikan flow kerja praktik yang telah saya buat untuk memenuhi prasyarat KP. Selanjutnya langsung, ada table of content-nya berisi mengenai deskripsi perusahaan, job description, aktivitas harian, permasalahan dan solusi, produk KP yang telah dibuat, lalu ada daftar relasi, lalu ada daftar pengetahuan dan keterampilan dan pengalaman menarik. Profil perusahaan. Di sini saya mengambil KP pada studi independen yang diadakan oleh Agate. PT Agate International sendiri merupakan perusahaan startup game di Indonesia yang beralama di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Agate merupakan salah satu game developer lokal yang merupakan perusahaan game paling besar saat ini di Indonesia dengan jumlah pegawai kurang lebih 200 pegawai. Adapun moto dari perusahaan ini adalah Life the Fun Way, yang berarti bahwa Agate percaya bahwa permainan dapat menghasilkan kebahagiaan serta membuat hidup lebih baik jika terdapat kebahagiaan. Sampai saat ini PT Agate sendiri telah merilis lebih dari 250 game. Beberapa game yang terkenal diantaranya adalah Kode Atma, Valkyrian Arts 2, dan Fantasista. Berikut produk dari Agate. Contoh produknya ada Kode Atma, Valkyrian Arts 2, dan lain-lain. Lalu ada struktur organisasinya yang dimulai dari CEO, lalu ada COO, CMO atau marketing, ada CTO dan R&D. Lalu ada finance, talent, corp secretary, lalu ada legal, creative production, marketing, operation, technical product, DevOps, tax, art, lalu ada creative production dan product manager. Nah, langsung saja kita masuk ke yang kedua, yaitu job deskripsi saya. Di sini saya mengambil KP pada studi independen pada durasi dari tanggal 27 Agustus 2021 hingga 28 Januari 2022. Dalam kegiatan ini dan dalam pengerjaan proyek saya mengambil bidang game programming dan berperan sebagai game programmer dalam tim. Adapun beberapa job desk yang telah saya buat, yaitu pertama mengimplementasikan semua konsep game yang telah dibuat, lalu ada bertanggung jawab atas komponen fisika yang dipakai dalam game, contohnya seperti gravitasi dan lain-lain. Lalu ada mengintegrasikan berbagai audio yang sudah dibuat dalam tim. Lalu ada aktivitas mingguan dan harian. Yang pertama ada daily scrum. Daily scrum sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin untuk melakukan tracking progresnya. Di sini daily scrum dilakukan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Lalu ada kedua programmingnya. Sebagai game developer sendiri, saya bertanggung jawab atas programmingnya. Jadi setiap hari saya mengerjakan task-task yang diberikan. Contohnya pada gambar ini saya mengerjakan memberikan partikel efek pada bola yang akan dimainkan pada game rock bowling. Platform yang digunakan yaitu Unity Engine dan menggunakan bahasa pemrograman yaitu C#. Lalu ada koordinasi tim dilakukan setiap minggu selama 1-2 jam untuk mendekatkan relasi dengan sesama tim member dan mentor. Lalu ada mentoring dilakukan untuk pembekalan dan reporting mengenai progres yang telah dibuat setiap minggunya. Lalu ada permasalahan dan solusi. Beberapa permasalahan utama yang saya alami pada saat mengerjakan KP atau saat melakukan kegiatan KP, yang pertama itu waktu pekerjaan proyek yang dapat dikatakan cukup singkat. Di sini proyek sendiri kurang lebih ada 1 bulan, dan itu kami harus membuat game dari awal, yaitu konsep dasar atau dari scratch-nya, mulai dari konsep dan lain-lain, hingga akhirnya dapat menjadi prototype. Lalu terdapat anggota kelompok yang sering tidak aktif dan susah dihubungi, tentunya akan memperlambat progres dari tim kami. Lalu yang terakhir ada konsep game yang berubah sewaktu-waktu. Nah, karena tadi ada anggota yang tidak aktif, maka mau tidak mau konsep game yang awal tidak dapat mencapai target. Jadi harus diubah untuk menyesuaikan tanggal perilisan. Adapun solusinya sebagai berikut. Pertama, penggunaan metode agile sehingga waktu pekerjaan dapat tepat dan tidak melebihi target. Di sini agile dilakukan untuk tracking karena cukup cocok karena ada daily scrum dan lain.
Lalu terdapat tim member lain yang melakukan backup pekerjaan member yang tidak aktif. Walaupun tidak maksimal, setidaknya dapat tidak memperlambat kerja dari tim lainnya. Lalu yang terakhir adalah melakukan daily scrum, sehingga konsep yang berubah sewaktu-waktu dapat didiskusikan lebih lanjut. Nah, adapun produk KP yang telah saya buat, yakni sebuah game yang bertemakan zaman purba. Player sendiri harus menyusun strategi untuk melindungi telur yang dicuri. Dan dinosaurus dengan cara membunuh para dinosaurus atau dalam game ini merupakan musuhnya. Untuk membunuh dinosaurus, player dapat menggunakan batu yang diarahkan pada dinosaurus seperti bermain bowling. Premis dari game kami sendiri yakni keluarga zaman purba dilanda kelaparan. Sang ayah terpaksa mencuri telur dinosaurus agar keluarganya dapat bertahan hidup. Bantulah dia mengalahkan dinosaurus yang mengejarnya dengan melemparkan batu seperti permainan bowling. Adapun beberapa tangkapan layar mengenai game yang kami buat, ada menu dan gameplaynya. Lalu ada daftar relasinya. Pertama ada Kak Sandi Rusnadi sebagai mentor kami. Dia mempunyai jabatan sebagai Gamification Project Manager pada Agate Internasional. Ada Muhammad Isnain Tanggapili merupakan 3D artist dari tim kami. Lalu Ahmad Riza Pratama merupakan 3D artist yang kedua. Ada Putu Radita Sintia Wardani sebagai game tester dalam tim kami. Lalu ada Alicia Dwi Rahayu sebagai tim member game designer. Lalu ada Muhammad Dafa Arya W sebagai tim member game produsernya. Lalu ada Afif Muhammad Faizal Fajri Nandi sebagai tim member product manager. Dan yang terakhir ada Muhammad Taufik AP sebagai tim member game programmer yang kedua. Lalu daftar pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama KP. Hard skill, adapun hard skillnya pertama ya C-Crash Program, C# Programming dalam pembuatan project game prog bowling, bahasa yang digunakan adalah C#. Lalu ada bahasa Inggris karena dalam dokumentasi Unity sendiri menyediakan hanya mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada debugging, melakukan testing dan debugging yang berguna untuk memecahkan bug-bug yang terdapat dalam game. Lalu adaptasi dengan kode, dalam satu tim terdapat 2 programmer yang saling berkolaborasi. Oleh karena itu perlu adaptasi dan pemahaman mengenai kode-kode yang baru agar program berjalan dengan baik. Lalu untuk soft skill-nya ada beberapa. Yang pertama ada skill komunikasi yang berguna dalam menyampaikan ide-ide saat sosialisasi dengan tim yang lain. Lalu ada skill bertanggung jawab, yaitu memastikan bahwa tugas yang diberikan dan dilakukan serta target tim yang diatur sebelumnya tercapai. Lalu ada skill manajemen waktu, berguna saat membagi tugas menurut prioritas tugas tersebut sehingga target waktu yang diinginkan tercapai. Lalu ada skill bekerja sama, memastikan bahwa dalam tim dapat saling bekerja sama satu sama lain mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lalu ada pun pengalaman menariknya yakni beberapa pengalaman menarik yang saya dapatkan. Pertama, game ini merupakan salah satu prototipe pertama saya sebagai game developernya, terutama sebagai game programmingnya. Oleh karena itu saya cukup bangga dan cukup antusias dalam mengikuti kegiatan KP kemarin itu. Lalu mendapatkan relasi dan teman baru. Untuk relasi-relasinya sendiri terdapat relasi yang cukup baik antara satu dengan lain, terutama dengan mentor kami. Mentor kami sangat-sangat membantu, sangat-sangat fun, dan sangat informatif jika kami mengalami kesulitan dalam pengembangan game tersebut. Lalu teman-teman baru ini bukan hanya dari tim kami sendiri, tetapi dari tim-tim lain. Dapat saling bertukar pendapat, bertukar ide mengenai konsep game yang telah saya buat. Sekian mungkin presentasi dari saya untuk vlog sederhana kerja praktik ini. Semoga vlog ini dapat memberikan informasi terkait apa yang saya lakukan pada kegiatan KP yang telah saya lakukan. Mungkin selanjutnya akan saya tampilkan contoh dari gamenya atau playthrough dari gamenya. Nah, berikut merupakan contoh permainan dari game yang telah saya buat, yaitu Rock Bowling.
Ini adalah screen utamanya atau main menunya, lalu ada pilih level, lalu ada permainannya. Di sini kami dapat player dapat bermain dengan mengganti-ganti bola. Lalu setiap bola itu ada cooldown-nya sendiri-sendiri. Player tinggal mengarahkan. Lalu jika kena maka game akan menghilang. Lalu dapat melakukan tutorialnya. Mungkin sekian mengenai demo aplikasi yang telah saya buat. Terima kasih.